Sebagian menilai pernyataan tersebut bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kondisi kebebasan berekspresi yang dikebiri. Makanya BEM UI mengatakan king of lip service. Jadi di negara yang mengaku negara demokrasi seperti Indonesia, sekarang kita sudah tidak punya oposisi yang bisa menjadi counter balance terhadap pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam channel Edriana Views. Pada channel Edriana Views kali ini kita menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman dalam Q&A di Instagram Edriana, yaitu tentang bagaimana tanggapan saya terhadap berita-berita yang beredar, yaitu foto yang diungkap atau foto yang diupload oleh BEM UI, di mana ada foto Presiden Jokowi memakai crown dan itu ditulis King of Lip Service. Dan itu banyak sekali pertanyaan yang mengatakan kenapa sih pemerintahan kita sekarang anti kritik, apa yang terjadi. Dan sekarang menurut saya ketika Presiden Jokowi menghadiri atau memberikan sambutan pada laporan tahunan Ombudsman RI, beliau mengatakan bahwa masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik. Ternyata pernyataan Presiden tersebut tidak diikuti dengan realita apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Pernyataan Jokowi ini mendapat respon yang beragam dari warganet. Sebagian menilai pernyataan tersebut bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kondisi kebebasan berekspresi yang dikebiri. Makanya BEM UI mengatakan king of lip service. Menurut laporan tahunan The Economist Intelligence Unit, indeks demokrasi Indonesia sekarang ini berada pada tingkat 64 dengan skor 6,8. Posisi Indonesia saat ini tertinggal dibandingkan dengan Malaysia, Timor Leste, dan juga Filipina. Dan sekarang ini indeks demokrasi Indonesia terendah selama 14 tahun terakhir. Merosotnya indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di era Presiden Jokowi, tentunya kita bisa melihat sekarang ini banyak masyarakat, baik aktivis maupun juga para tokoh-tokoh yang ditangkap dan dikriminalisasi, baik ditahan oleh polisi seperti penangkapan aktivis jurnalis yang pernah terjadi pada tahun 2019 yaitu Dandi Dwi Laksono, karena Dandi men-tweet mengenai kerusuhan di Papua yang disebabkan oleh rasialisme. Belum lama ini Wakil Bupati Kepulauan Sangihe yaitu Helmut Hontong itu meninggal dunia di pesawat yang ditumpanginya. Dan kasus ini sempat juga menjadi sorotan karena sebelumnya Wakil Bupati Sangihe tersebut sempat membuat surat pembatalan izin tambang emas. Sehingga kematian beliau itu juga mengingatkan kita sebagai masyarakat terhadap kematian dari aktivis HAM pada masa lalu yaitu yang terhormat sahabat saya Munir. Mengutip catatan Kontras, hingga Oktober tahun 2020 ada sebanyak 10 peristiwa dan 14 orang yang diproses karena mengkritik Presiden Jokowi. Lalu dari 10 peristiwa ada 25 orang yang diproses dengan objek kritik Polri. Dan 4 peristiwa dengan 4 orang diproses karena mengkritik Pemda. Mereka diproses dengan menggunakan surat telegram Polri dan juga Undang-Undang ITE. Adapun Undang-Undang ITE memiliki tingkat penghukuman yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 744 perkara, yaitu 96,8% yang dicatat dari tahun 2016 sampai 2020. Sedangkan tingkat pemenjaraannya sebanyak 676 kasus atau 676 perkara setara dengan 88%. Ini sangat tinggi sekali tingkat pemenjaraannya.
Angka tersebut mencatat korban undang-undang ITE terbanyak yaitu dari kelompok kritis seperti jurnalis, aktivis, dan para pembela HAM. Dan juga banyak masyarakat awam yang juga dipenjarakan karena dianggap melanggar undang-undang ITE dengan baik tweet maupun catatan-catatan yang mereka sampaikan melalui media Facebook ataupun Instagram. Jadi kebebasan kita sekarang betul-betul sudah dikebiri. Selama ini pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE kerap dituding menjadi biang upaya kriminalisasi. Terutama bagi mereka yang mengkritisi pemerintah. Tetapi sekarang dalam revisinya, sanksi terhadap pengkritik presiden dan DPR malah akan diperberat. Katanya bahwa kritik simbol-simbol negara diberi sanksi berat dan presiden serta DPR dianggap sebagai simbol-simbol negara. Apa sih yang dianggap sebagai simbol-simbol negara? Jadi permintaan presiden yang meminta masyarakat untuk lebih aktif memberikan kritik, tidak ada jaminan bahwa justru tidak akan dilaporkan karena kritik yang mereka buat tersebut. Apakah tidak sebaiknya pernyataan itu diiringi dengan perbaikan hukum dan juga penerapan yang baik untuk iklim demokrasi? Belum lagi kasus beberapa pegawai KPK yang tidak lulus karena dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Presiden mengatakan bahwa ketidaklulusan mereka karena tes wawasan kebangsaan tidak bisa dijadikan alasan untuk memecat mereka. Tapi apa yang terjadi? Kemudian Firly Bahuri selaku ketua KPK memecat 51 anggota KPK yang tidak lulus. Dan ini ramai sekali dibahas orang di media-media, baik media mainstream maupun media-media sosial. Apakah ironi ini menunjukkan adanya tarik-menarik, adanya konflik yang terjadi di kalangan elit politik? Apakah presiden sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi sehingga tidak didengarkan oleh bawahannya? Sementara para anggota DPR yang harusnya menjadi wakil rakyat, menjadi perpanjangan tangan rakyat untuk mengcounter, untuk mengkritik apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, justru sekarang dalam RUU KUHP, DPR pun bersama-sama dengan presiden tidak boleh dikritik. Sementara ketika masa kampanye, anggota DPR ini dulunya juga mengkritik pemerintah karena itu adalah jualannya kepada masyarakat supaya dipilih. Tapi sekarang justru mereka juga ikut bersama-sama dalam pembahasan RUU KUHP yang mengatakan bahwa pengkritik pemerintah, presiden dan anggota DPR itu akan dikenai sanksi. Jadi di negara yang mengaku negara demokrasi seperti Indonesia, sekarang kita sudah tidak punya oposisi yang bisa menjadi counter balance terhadap pemerintah. Kemanakah kita sebagai masyarakat untuk bisa menchannelkan pikiran kritis kita, kritik kita terhadap ketidakadilan yang terjadi. Baik ketidakadilan terhadap kebijakan-kebijakan maupun terhadap anggaran, alokasi anggaran pemerintah dan juga program-program yang ada. Mungkin itu dulu sahabat Edriana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Edriana melalui Instagram. Jangan lupa terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga kita bisa membuat konten-konten yang sesuai dengan harapan dan pertanyaan sahabat Edriana semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.